secara ini satu paket di sana dengan yang di pojok sana dan kontrol panel di sini. Ini adalah satu model pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang kapasitas maksimumnya itu 11,3 kW. Kapasitas maksimumnya 11,3 kW atau 11 kW lah ya. Nah, ini namanya turbin ya. Ini turbin, sedangkan bagian yang di belakang itu adalah generator. Generator itu perangkat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik di dalamnya. Jadi ada kumparan berputar melewati medan magnet, maka timbullah listrik. Listriknya kemudian diolah di sini. Diolah itu dalam tanda petik ya. Karena listrik yang dihasilkan oleh generator itu harus untuk bisa dimanfaatkan itu harus memenuhi syarat-syarat standar. Misalkan frekuensinya itu 50 Hz kalau di Indonesia, kemudian tegangannya harus minimal 220 volt atau antara 180 sampai 240 volt range-nya. Kemudian apalagi frekuensi, tegangan, dan arus. Kalau arus itu tergantung kapasitas. Terutama frekuensi dan tegangan. Nah, frekuensi dan tegangan itu diolah di sini. Yang dihasilkan oleh generator itu belum tentu 50 Hz, belum tentu 220 volt. Jadi dimasukkan ke sini, diolah, ini namanya kontrol panel, sehingga nanti keluarannya arus listriknya itu sudah memenuhi standar yang digunakan di negara bersangkutan. Indonesia itu 50 Hz, 220 volt. Nah, setelah dihasilkan seperti itu baru dimasukkan ke jalur distribusi. Nah, kontrol panel yang di sana itu adalah gerbang untuk distribusi. Dari kontrol panel sana itu disalurkan ke rumah tangga, ke industri gitu ya. Kalau 12 kWh itu biasanya rata-rata bisa melayani berapa rumah? Gimana Pak? Kalau 12 kWh itu bisa melayani berapa rumah? Kita bukan watt, kalau di mikrohidro itu tidak WH tapi watt saja Pak. Jadi kalau misalkan berapa bisa dilayani itu tergantung pada beban. Misalkan katakanlah di satu lingkungan itu ada pembangkit listrik mikrohidro, ada katakanlah 100 rumah tangga. Masing-masing 100 rumah tangga itu pemakaian rata-rata harian itu katakanlah 1000 watt. Maka 1000 watt kali 100 berarti harus 100.000 watt kan. Nah, tetapi itu kan beban maksimum. Sedangkan yang bisa digunakan misalkan siang hari itu hanya untuk kulkas misalnya. Tapi kalau di mikrohidro ya rata-rata nggak pakai kulkas. Mereka pakai paling untuk setrika dan setrika untuk penanak nasi itu Rice cooker gitu ya, paling untuk itu kalau siang hari. Nah, kalau malam hari itu biasanya total untuk lampu. Nah, kalau misalkan pemakaian bebannya sudah dihitung, katakanlah satu rumah tangga itu cukup 200 watt kali 100 kan berarti sudah 20.000 watt. Iya. Nah, ini tidak cukup. Kalau tidak salah satu rumah tangga itu 450 watt. Kalau dari PLN ya, berarti itu kalau masak rice cooker nanti yang lainnya mati gitu Pak. Nah itu. Nah, kalau mikrohidro ya, mikrohidro itu ada dua kelompok ya Pak. Yang terhubung ke PLN disebut on grid. Jadi kita hasilkan daya kemudian kita jual ke PLN. Nah, berapapun itu ya itu disalurkan dan diintegrasikan dengan jala-jala PLN. Nah, yang kedua ini yang off-grid. Yang off-grid itu hanya melayani komunal. Jadi tidak terhubung ke
jala-jala PLN. Ini yang off-grid itu biasanya digunakan di daerah-daerah remote yang belum terjangkau oleh aliran listrik PLN. Nah, ketika kita membangun PLT mikrohidro, berapa daya yang harus dihasilkan, kita harus menghitung dulu kebutuhan di komunal tersebut, di lingkungan ya. Misalkan satu RT butuh 10.000 watt, maka ini cukup, mesin ini cukup untuk melayani mereka siang malam. Tapi kalau lebih harus dilakukan pengaturan. Ini rumah yang ini sekian, rumah yang itu sekian. Jadi itu ya. Dan hitung-hitungan ekonominya juga harus bisa dilakukan, karena untuk mengoperasikan dan memelihara ini itu butuh manajemen itu juga ya. Nah, untuk Pelton, toilet ada di sini. Ini yang tadi Bapak tanyakan apa ya? Impeller. Jadi ini adalah sudu atau impeller atau apa ya? Bagian dari turbin. Jadi bentuknya seperti ini, dipasang seperti itu ya. Nah, air itu ditembakkan melalui nozzle itu ke tengah-tengah ini, dan impulsnya dia akan menabrak ini, mangkok ini, kemudian keluar. Kenapa harus di tengah-tengah? Kenapa harus ini kembar, mangkoknya kembar? Kalau mangkoknya satu, ketika ditabrak oleh airnya impulsnya itu akan balik ya, sehingga bertabrakan dengan air yang datang. Airnya ini tidak tergerak, tidak maksimal ya. Bahkan bukan hanya maksimal Pak, tidak akan bergerak gitu. Nah, oleh karena itu bentuknya seperti ini, tembakan ke sini, airnya keluar ke sana, dan ini berputar. Ini untuk pembangkit dengan turbin jenis Pelton. Tapi ini kan sebenarnya bisa dinaikkan lagi kapasitasnya Pak, kalau misalnya rotasi putaran per menitnya itu ditambah dengan menggunakan gearbox. Di sini ada gearboxnya nggak Pak? Ini udah pasti ada ini, ada juga bagian dari gearbox ini. Itu penggunaan gearbox itu tidak menambah kapasitas Pak. Karena putarannya dia lebih banyak. Kalau di sini kecil, terus ke besar, terus ke kecil lagi yang lebih kecil, otomatis kan generator setnya naik RPM-nya Pak. Nah, itu kapasitas itu tidak dilakukan di sana. Penentuan kapasitas itu tidak dilakukan di luar turbin. Turbin ini dibuat sesuai dengan kondisi air yang akan kita bangkitkan, debitnya berapa, kemudian debit itu sudah termasuk kecepatan dan volume ya. Kecepatan alir. Kemudian head itu ketinggian kemiringan air jatuh. Belum tentu berupa air terjun. Pokoknya ketika ada air mengalir, itu kan pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Energi potensialnya bisa kita hitung. Nah, dari debit dan head itu, maka diciptakanlah turbin. Jadi sesuai dengan kapasitas potensinya Pak. Kalau potensi mikrohidro ini headnya berapa meter Pak? Minimal 2 meter, maksimal itu 100 meter. Yang tergolong atau yang ada di kelompok mikrohidro ya. Kalau yang lebih dari itu ada mini hidro, ada mega hidro. Seperti di Jatiluhur itu udah termasuk mega hidro. Namun demikian kan kalau misalnya tidak mencapai 2 meter pun kalau flow-nya tinggi bisa dipakai mikrohidro juga kan Pak. Artinya head itu tidak termasuk hal yang utama, tapi yang dipentingkan nomor satu mainnya adalah flow rate-nya itu Pak. Nah, dalam konteks pembangkitan menggunakan turbin itu sudah ada standar minimal head itu 2 meter. Jadi kalau tidak ada head itu kita tidak bisa menciptakan membuat turbin yang melayani itu. Nah, kalaupun ada yang
yang tanpa head gitu ya. Yang penting air mengalir itu kelompoknya bukan ke kelompok mikrohidro. Oh. Seperti pembangkit listrik tenaga arus laut ya. Itu turbinnya di dalam air, arus yang mengalir kan tidak ada head. Seperti di Waduk Jatiluhur itu sama, Bu. Itu ada head ya, Bu. Yang kelihatan. Itu di terowongannya kan dalam. Ya. Oke, gitu Pak. Jadi kapasitas terpasang itu hasil dari hitung-hitungan debit dan head. Sehingga di sini sudah ada kapasitasnya maksimum itu 11 kW, maka sistem di belakangnya itu mengikuti. Jadi gearbox, belt dan sebagainya itu untuk stabilitas dan keajegan ya. Stabilitas dan keajegan. Nah, jadi kalau misalkan di sini kapasitas terpasangnya 11 kW, maksimum yang bisa dihasilkan ya 11 kW. Tidak akan lebih dari itu. Kalau kurang mungkin. Terus Pak, kalau ada improvisasi lagi, misalkan